Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan Nabi alam, yakni Nabi baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang implementasi nilai-nilai dakwah dalam lembaga ekonomi. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Putri Maunatul Zahra, yang kedua Rizky Ardiansyah, yang ketiga Saiful Maulana Akbar, yang keempat ada Salma Fauzia, dan yang terakhir ada Umi Zahra. Baik, untuk yang pertama bahwasannya pembahasan tentang implementasi nilai-nilai dakwah dalam lembaga ekonomi ini, bahwasannya nilai-nilai dakwah yang berisikan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis dapat diterapkan dalam segala kegiatan ekonomi pada lembaga ekonomi syariah. Keberadaan dakwah ini pun dalam Islam menduduki posisi yang sangat amat penting dan strategis. Dakwah berfungsi dan bertujuan sebagai upaya merekonstruksi masyarakat muslim sesuai dengan cita-cita sosial Islam melalui pelembagaan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta atau rahmatan lil alamin. Sosialisasi Islam melalui dakwah diharapkan akan memungkinkan proses islamisasi nilai-nilai sehingga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Bank Syariah adalah bank Islam yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu melalui aturan perjanjian atau akad antara bank dan pihak lain atau nasabah berdasarkan hukum Islam. Sehingga perbedaan antara bank Islam atau bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasionalnya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ditemukan nas yang menyebutkan perbankan. Namun secara praktek sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Berikut kegiatan bank yang berlandaskan pada ayat Al-Quran dan Hadis dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada produk penghimpunan dana atau funding, yang kedua ada produk penyaluran dana atau financing, dan yang terakhir ada produk jasa atau services. Agar nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam setiap individu pada lembaga ekonomi syariah, perlu adanya aktivitas kegiatan yang berlandaskan secara keagamaan yang secara langsung digunakan untuk mensosialisasikan ajaran Islam, menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam agar dapat diterapkan dalam segala aktivitas pada lembaga ekonomi syariah. Aktivitas tersebut adalah aktivitas dakwah. Aktivitas ini dilakukan baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata. Dakwah merupakan upaya untuk mengajak, mendorong, dan memotivasi orang agar berbuat baik dan mengikuti jalan petunjuk, dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Aktivitas dakwah Islam bertujuan untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran Islam yang kandungannya terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta meningkatkan pemahaman keagamaan dalam berbagai aspek ajarannya agar didiskualifikasikan dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Nama saya Putri Maunatul Zahra Kuswandar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga ekonomi dan fungsi lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan lembaga ekonomi mengatur bidang-bidang perekonomian demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi juga tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, mengenai fungsi lembaga ekonomi.
Adapun beberapa fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberikan petunjuk dalam mendapatkan bahan pangan, memberikan sebuah pedoman dalam hal melakukan suatu pertukaran barang atau bisa disebut dengan barter, memberikan sebuah pedoman mengenai harga jual beli barang, memberikan sebuah pedoman mengenai cara pengupahan atau pemberian, memberikan pedoman mengenai cara melakukan suatu pemutusan hubungan kerja, memberi identitas bagi masyarakat setempat. Saya Umi Jahara Solatun akan mempresentasikan tentang konsep berkegiatan ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 198, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Rabbimu. Yang ketiga, surat Al-Jumu'ah ayat 10, perintah Allah untuk bekerja, yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan banyak-banyak mengingat Allah supaya kamu beruntung. Dan yang terakhir, hadis riwayat Tirmizi, para pengusaha akan dibangkitkan sebagai pendurhaka kecuali pengusaha yang bertakwa kepada Allah, yang berlaku baik dan yang jujur. Rasulullah SAW sebagai pelaku kegiatan ekonomi telah mencontohkan setidaknya ada 3 manfaat dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah business is a place of worship, yang artinya bisnis itu merupakan sarana pengabdian seorang hamba kepada Rabbinya. Aktivitas ini harus didasari oleh semangat beribadah, spirit dalam mengejawantahkan misi manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Nah, yang kedua, kegiatan ekonomi merupakan business is a place of wealth, yang artinya bisnis itu merupakan bagian dari upaya memperoleh serta mendistribusikan kemakmuran dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, business is a place of warfare, yang artinya kegiatan ekonomi itu merupakan upaya dalam pertempuran melawan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan eksploitasi yang tidak mengindahkan nilai-nilai ilahiyah dan kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fauzia. Langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Prinsip tersebut seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Jadi, disimpulkan bahwa bank syariah itu adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam. Secara istilah, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan operasional dan produknya menganut prinsip-prinsip Islam berdasarkan landasan Al-Quran dan hadis. Secara fungsi, bank syariah memiliki peran yang sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, satu hal yang membedakan adalah prinsip syariah Islam, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian yang menjadi pedoman untuk sistem operasi dari bank syariah itu sendiri. Prinsip utama bank syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kegiatan bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Perbedaan utama antara bank umum dan bank syariah terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implementasi nilai-nilai dakwah di lembaga ekonomi, khususnya di bank syariah.
Dapat dipahami bahwasannya nilai-nilai dakwah itu ialah pandangan yang paling penting atau dasar dalam sebuah aktivitas dakwah yang dilakukan secara sadar dalam rangka menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai yang telah disampaikan dari sumber Al-Quran dan juga hadis. Ada beberapa nilai-nilai dakwah yang saya ambil dari konsep keteladanan Rasulullah SAW. Yang pertama, ada sifat sidik, fatona, tabligh, amanah, serta istiqomah. Nah, yang pertama sidik. Sidik itu memiliki arti kejujuran dalam bekerja dalam bekerja, usaha kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketetapan, baik ketetapan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, serta mengakui kelemahan serta kelebihan produk untuk kemudian dilakukan perbaikan. Dan jangan lupa menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu. Lalu yang kedua itu sifat fatona. Fatona itu artinya mengerti. Jadi fatona itu berkaitan dengan kecerdasan, baik kecerdasan rasio, rasa maupun kecerdasan ilahiyah. Nah, fatona juga menekankan kecerdasan emosional dan spiritual. Seorang pegawai di bank syariah dan lembaga ekonomi non-bank syariah itu harus paham betul tentang seluruh produk yang ditawarkan, termasuk kaidah fikih secara dasar. Nah, sifat ini akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, amanah. Amanah itu memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, di mana amanah ini ditampilkan dalam sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan prima, dan berupaya menghasilkan yang terbaik dalam segala hal. Jadi sifat amanah itu harus dimiliki oleh setiap orang, apalagi mereka yang memiliki pekerjaan terkait dengan pelayanan masyarakat. Nah, yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Nah, yang terakhir istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Nah, dalam hal ini yaitu memberikan makna. Istiqomah itu artinya konsisten. Nah, dalam hal ini yaitu memberikan makna seorang pegawai di bank syariah dalam praktik pemasarannya selalu istiqomah dalam menerapkan aturan-aturan syariah. Seorang pemasar syariah itu harus dapat dipegang janjinya. Tidak diperkenankan seorang pemasar itu berubah-ubah memberikan janji. Sebab dalam suatu perusahaan syariah, konsistensi dari seorang pemasar itu menjadi cermin dari perusahaan tersebut secara keseluruhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai dakwah dalam lembaga ekonomi, khususnya di bank syariah, pada umumnya itu mengacu pada konsep keteladanan dari sifat Rasulullah SAW, dari sidik, amanah, fatona, tabligh, dan juga istiqomah. Nah, kelima nilai tersebut akan mampu membuat suatu budaya kerja yang berbeda pada lembaga ekonomi, khususnya bank.